apakah masih ada petani yang akan menanam kopi-kopi terbaik. Kopi yang ada di Batam, mereka memang lebih banyak, lebih suka yang manis. Mengkonsumsi kopi bukan hanya berbicara tentang barista dan kopi. Jumpa lagi di Suara Batam Podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber yang kita sangat kenal tentunya. Beliau adalah salah satu barista terbaik di Kota Batam ini, Bung Dimas Prayoga. Selamat datang di Suara Batam Podcast. Salam COVID. Ya, salam COVID. Nah, Mas Dimas nih kita tahu bahwa kesehariannya memang dulu dia terkenal di Provinsi Bali ya, di provinsi wisata terbesar di Indonesia waktu dia. Oh iya, betul, bahkan bukan kelas Indonesia lagi tapi kelas dunia gitu ya. Sempat membuat bisnis di dan sana, pernah Pak. berkecimpung di sana gitu ya. Betul, Pak. Nah mungkin nanti hari ini kita bincang-bincang berkenaan dengan profesi yang Mas Dimas punya gitu kan, bahwa kita tahu Mas Dimas punya keahlian meracik kopi gitu kan, sehingga kopi itu menjadi enak dan menarik dan disukai oleh konsumen. Mungkin sebelum kita bicara masalah kopi ataupun barista, mungkin Bung Dimas bisa bicara kepada kita nih, kepada kita semua terkait pengalaman-pengalaman yang telah Mas Dimas perbuat baik di Batam sendiri dan di Bali. Oke, sebelumnya itu dimulai dari sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dimas Prayoga. Saya sudah dari 2006 itu berkecimpung di dunia kopi. 2006 ya, Betul, lama. Pak. Sekarang 2020, 14 Betul, tahun. berawal dari kesukaan kopi di masa kuliah itu, Pak. Ya. Nah, di masa kuliah itu saya mencoba untuk meracik kopi. Waktu itu belum tren dengan mesin, Pak. Ya. Jadi masih tren menggunakan manual semua. Jadi buat steamernya itu masih manual, semua masih manual. Itu kita start di 2006, membuka sebuah kafe kecil di kota kecil di Pekanbaru, Pak. Waktu itu. Iya, kemudian kita kembangkan, sempat beralih profesi, waktu itu tidak barista, baru start lagi membuka satu coffee shop di Bali, tepatnya di Siminya, Jalan Nakula. Nah, di sana kita start untuk membuat kopi dengan mesin. Nah, di sana baru saya belajar tentang mesin. Nah, Mulai dari saya potong dulu terkait kopi gitu ya. Betul. Bahwa tadi Mas Dimas sampaikan sempat membuka kafe kopi di Bali. Kita Betul, Pak. tahu wisatawan asing itu sebenarnya kalau di Bali kan sukanya hammer, minuman keras, vodka. Kira-kira di sana masyarakat luar sana gitu ya, kita bilang masyarakat bule sana gitu ya, Iya. yang mungkin berwisatawan ke Bali itu suka kopi dia. Begini, Pak. Jadi sebenarnya salah persepsi bahwa bule itu identik dengan minuman keras dan segala macam. Bahkan orang bule sendiri itu punya tradisi yang tidak bisa disingkirkan dari kopi, Pak. Jadi mereka melakukan tradisi itu dari zaman dulu, itu mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 11 itu adalah coffee time. Wajib ya? Wajib, meskipun malamnya habis dari drink apa gitu, habis nongkrong di mana, tapi tetap setiap pagi mereka konsumsi kopi. Oh, pokoknya Jadi kalau- ataupun mereka mau melaksanakan olahraga khusus, mereka akan minum kopi. Artinya bule saya sudah membagi dirinya sendiri kalau di wilayah pagi itu udah pasti Jadi coffee morning gitu ya. Iya, Nah, bule ini kayaknya lebih teratur, Pak. Jadi pagi ngopi sambil sarapan. malam mengdrak. Ya, enggak, Pak. Enggak tahu kalau soal itu. Oh, Ya. jadi artinya memang sudah polisi seperti itu gitu ya. Betul, Pak. Jadi Berarti artinya bule sendiri kalau malam jarang ngopi Mas itu. kalau malam jarang sekali, Pak. Makanya coffee shop yang ada di Bali itu rata-rata opennya dari pagi sampai dengan jam 5 sore saja. Nah, biasanya di atas jam 12 siang itu sudah berganti minumannya ke yang dingin. Oh, begitu. Seperti frappuccino yang seperti itu, Pak. Dan biasanya mereka kalau terlambat untuk sarapan, mereka mengkonsumsi brunch itu kayak smoothies dan segala macam, tetap temennya adalah kopi. Nah, Ya, kita mau tanya lagi terkait misalnya dia kan mencoba rasa kopi Indonesia gitu. Betul. Tentu dia akan membandingkan kopi-kopi di negaranya masing-masing. Betul, Pak. Apa komentar mereka? Sebenarnya kalau tamu-tamu luar itu memang sangat senang sekali dengan kopi-kopi kita, Dengan Pak. kopi kita. Apalagi single origin yang Single kita origin, ya. ada di setiap dari provinsi yang kita punya. Di coffee shop saya waktu itu
ada semua kopi yang kita suguhkan. Dan mereka senang itu. Hanya saja kalau single origin itu membutuhkan waktu untuk membuatnya. Sedangkan para turis ini biasanya mereka diburu waktu, Pak. Jadi mereka lebih sering mengkonsumsi espresso base seperti Jadi kalau cappuccino. misalnya kita kasih pertanyaan gitu sama Iya. orang bule ini kan, kira-kira kalau dikasih pilihan, Iya. dia lebih suka ngopi atau suka minum hammer? Eh, Kalau pilihan ya? Sepertinya tidak bisa dipisahkan, Pak. Karena mereka tetap ngopi di pagi hari dan tetap minum di sore hari. Oh, ini menu wajib dua-duanya Iya, gitu, betul, tidak Pak. bisa dipisahkan gitu ya? Betul sekali. Nah, kan kita tahu nih di Bali objek wisata cukup besar, apalagi pariwisatanya gitu ya. Betul, Pak. Klub malam ataupun coffee shop yang ada di Bali hampir sama gitu ya. Iya, Pak. Saya lihat itu kalau kopi memang betul di Bali banyak yang tutup gitu ya. Di Kalau malam gitu ya. kalau malam memang tutup. Pagi baru dia buka gitu loh. Betul, Pak. Nah, sudah dipastikan nggak kalau misalnya kita buka kopi pagi itu bule-bule bangun pagi gitu? Kita bisa lihat dari karakter sendiri sih, Pak. Jadi bule-bule atau mungkin wisatawan dari luar yang datang ke Indonesia itu meskipun mereka datang berwisata, pagi hari mereka tetap olahraga, Pak. Jadi starting jam 5 biasanya mereka sudah bangun, mereka akan jogging, setelah jogging mereka akan cari espresso base, mau itu cappuccino, mau itu latte, mereka akan konsumsi itu sambil sarapan, habis itu baru lakukan aktivitas turnya. Nah ini kan kita nggak tahu ya, bahwa selama ini kita pikir boleh hobinya dugem, mabuk dan Iya, segala itu macam memang gitu. hobi, Pak. Tapi di sisi lain di pagi-pagi ketika dia jogging dia pasti kopi dulu diutamakan gitu ya. Benar, Pak. Mereka sebut bahwa kopi itu adalah mood boosternya mereka. Jadi mereka membangkitkan mood di hari itu dan ide-ide di hari itu dengan kopi. Dengan kopi gitu ya. Betul. Adrenalinnya juga lebih naik, Pak. Wah gitu ya. Betul. Jadi kita bayangkan kalau dia pagi habis minuman keras, pagi sudah ngopi gitu ya. Iya, Sambil betul. jalan santai gitu ya. Biasanya malah hari Minggu yang kalau di Bali itu agak sedikit sepi coffee shopnya karena mungkin malamnya habis party atau ya seperti itulah, Pak. Paginya sepi coffee shopnya karena mereka mungkin tidurnya lebih panjang. Tapi brunch laku jam 11-an mereka baru datang. Nah di Bali kan saya tahu nih, setahu saya di Bali itu bule-bule cantik ya, bule-bule perempuan itu dia suka sama orang Indonesia yang punya skill. Betul, Pak. Ya kan, wajah hitam seperti Seperti Bapak juga. Bang Dimas juga, seperti saya juga gitu. Itu gimana sehingga mereka mempunyai detail sendiri bagi bule-bule di sana gitu. Yes. Karena banyak saya dengar tuh barista juga banyak kita dapat istri bule. Betul, Pak. Wisatawan asing itu sebenarnya mereka pengen sharing moment aja, Pak. Jadi Cari momen apa cari laki? sharing moment. Sharing momen. Jadi kalau enak dia di garis bawahi rata-rata yang mau punya relationship itu ya kalau dari 100 mungkin hanya sekitar 20% ya untuk relationship. Tapi mereka cari teman dan sharing moment. Jadi kalau Kenyamanan. misalnya mereka datang butuh teman untuk jalan yang Nyambung. bisa komunikasi kemana saja, oke, tapi itu sharing moment. nyambung ya. Jadi ya. ya jalan untuk sekedar teman saja gitu. Jadi kalau untuk relationship ya itu mungkin agak susah. Tapi Pak. sampai ada nggak sampai yang rumah tangga? Oh ada, Pak, banyak sekali yang Banyak sampai ya? berumah tangga. Teman-teman saya juga banyak yang berumah tangga, tapi tetap mereka akan pulang ke negaranya Dulu dan tetap- pasti akan long distance Dulu relationship. pengalaman di sana diganggu bule juga. Prinsipnya ya seperti ini sih, Pak. Kalau turis internasional itu dia lebih welcome sama siapa saja. Sama siapa saja. Asal kita memulai itu pasti akan panjang. Akhirnya alhamdulillah boleh dapat orang Tiongkok ya. Ya, Iya, Pak. kita tahu memang Bung Dimas ini ya waktu saya ke Bali, saya pernah mencoba buatan kopinya. Bahwa saya nggak nyangka beliau selain pengusaha juga seorang barista. Mungkin bisa jelaskan kepada kita semua, kepada pemirsa juga bahwa Iya. apa itu profesi barista itu? Profesi barista sebenarnya profesi yang baru ngetop di tahun 2015, 2014 sampai 2014 2015 naik ke atas. Setelah salah satu televisi itu melihatkan bahwa kopi-kopi yang ada di Indonesia itu kaya dan salah satu film juga mengangkat tentang tema kopi. Iya, betul. Ada Akhirnya filmnya. orang mulai mengerti apa itu kopi. Jadi berbicara soal kopi itu bukan hanya sekedar secangkir kopi yang rasanya ada pahit, asam, terus ada rasa nadi dan segala macamnya. Bukan hanya sekedar itu, tapi berbicara kopi itu berbicara tentang pejuang-pejuang yang ada di belakangnya, Pak. Ya, Jadi kita berbicara tentang kopi sendiri itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Betul. Contohnya, Pak, kopi itu tidak bisa
berdiri sendiri tanpa ada perlindungan dari pohon-pohon besar lainnya. Jadi itu mencerminkan bagaimana perkembangan kopi yang ada di Indonesia. Jadi kopi juga tidak akan terkenal tanpa ada yang menanamnya, tanpa ada yang memprosesnya, tanpa ada yang merostingnya, tanpa ada yang membuatnya menjadi enak, dan tanpa ada yang meminumnya. Ya, karena memang kopi ini menjadi menarik dulu ya. Saya ingat waktu saya kecil tuh kita minum kopi yang namanya merek Kapal Api itu satu gelas 5.000 waktu itu ya. Betul, Pak. Lalu beranjak dewasa saya kaget harga kopi segelas sampai 50.000 Betul, yaitu Pak. di shop kopi terkenal tingkat Starbucks gitu ya. Padahal sama-sama kopi gitu ya. Iya. Nah, apa yang membedakan sehingga kopi kita lebih harganya ya murah ketimbang kopi luar gitu? Seperti ini, Pak. Padahal jangan-jangan komoditi kopi luar pun dari kita juga. Betul, Pak. Jadi kalau kopi sendiri yang membuat dia enak dan tidak enak itu tergantung dari karakter kopi yang kita punya, Pak. Jadi mulai dari hasil panen yang bagus, proses yang benar-benar bagus, ada yang istilahnya full wash atau medium wash, ada macam-macam cara untuk proses itu. Kemudian ada roasting, siapa yang merostingnya itu juga menentukan dari harga, Pak. Ya karena memang kita tahu bahwa sekarang tren orang ngopi itu sekarang bukan saja oleh laki-laki gitu kan, Iya, betul, Pak. bahkan oleh wanita dan juga Betul. anak-anak. Bayangkan sekarang kita kalau nggak ke mall, nggak enak kalau kita nggak ngopi gitu. Betul, Nah, Pak. ini kan untuk membangkitkan apa ya fenomena orang suka kopi kan dulu kan jarang langka Betul, gitu, sehingga kopi tanda kutip itu sekarang udah disukai oleh semua kalangan gitu ya. Iya. Nah kira-kira ke depan untuk kopi sendiri nih masih nggak disukai oleh semua elemen masyarakat? Kalau saya merasa sih, Pak, kopi ini akan terus berkembang. Masih ya. Masih akan terus berkembang, tergantung bagaimana di hulu dan hilirnya. Jadi tergantung bagaimana petaninya masih giat nggak untuk menanam kopi. Karena Bapak tahu sendiri lahan-lahan sudah banyak digerus, lahan-lahan sudah banyak diganti dengan bangunan-bangunan. Apakah masih ada petani yang akan menanam kopi-kopi terbaik? Tergantung di sana, Pak. Karena kita sebagai barista, sehebat apapun kita membuat kopi itu, tanpa biji kopi terbaik, kopi itu rasanya biasa saja, Pak. Jadi memang yang paling penting adalah kualitas kopi itu tersendiri. Dari pegunungan mana, dari ketinggian berapa. Kalau saya personal memang suka Arabica ya, Pak, karena karakternya lebih kaya dibanding dengan Robusta. Yang disukai masyarakat Indonesia Arabica atau Arabica? Tergantung daerah, Pak. Tergantung daerahnya. Kalau masyarakat Indonesia lebih suka yang dicampur susu ya, Pak. Terus hanya pahit dan manis itu mungkin lebih Robusta, Pak. Tapi kalau misalnya kita lebih ke customer luar negeri, mereka yang memang mengutamakan karakter dari espressonya, itu biasanya memang menyukai Arabica, Pak. Lebih ke pahit-pahit gitu ya? Iya, lebih bold dan gitu ya? asam. Jadi ada Australia suka asam, kalau Italia suka agak coklat, beda-beda. Nah, kemarin emang waktu saya di Bali, saya keliling-keliling pagi di Teco Coffee Shop. Saya lihat emang banyak bule daripada orang Indonesia. Betul, gitu Pak. Ya. Betul. Namun karena COVID ini, Iya, COVID betul. akhirnya Sampai sekarang. semua tutup sampai dari Sampai bulan sekarang Maret tutup sampai semua. dengan hari ini gitu ya. Nah, akhirnya Bung Dimas sampai juga ke Hijrah Batam. Hijrah ke Batam. Hijrah ke sekarang. Batam dan bergabung di Dan Luhung Omah bergabung Kopi di sekarang. Luhung Omah Kopi, di Betul. mana Luhung Omah Kopi menjanjikan berbagai macam kopi Betul. seluruh Indonesia gitu kan. Iya. Nah, Bung Dimas selaku mungkin barista di Luhung Omah Kopi ini ya kan tentu mempunyai racikan-racikan tersendiri sehingga memang membuat kopi menjadi lebih enak dan menarik gitu lah. Nah, Betul. kira-kira nih pasar kopi di Batam ini sama nggak dengan yang di Bali? Sedikit berbeda, Pak. Jadi karakter kopi yang ada di Batam, mereka memang lebih suka yang manis Lebih suka dan yang manis. dicampur dengan susu. Jadi orang Batam suka yang manis ya, Iya. plus susu biasanya. Plus susu biasanya, Pak. Jadi itu adalah karakter kopi yang mungkin lebih cocok digunakan Robusta ya. Tapi tidak ada salahnya buat kita para barista dan juga para pencinta kopi untuk kembali mengenalkan ke masyarakat bahwa kopi itu bukan hanya sekedar pahit dan manis saja. Makanya kita di Luhung Omah Kopi memberikan suatu yang berbeda. Kita menggunakan ada apa aja nih kopi-kopi yang Kalau- menjadi hitnya Luhung Iya, Omah Kopi itu? kalau di Luhung Omah Kopi, pertama yang kita jaga adalah karakter kopi yang kita punya. Jadi kita punya espresso base yang full menggunakan Arabica dari beberapa kota
baik yang ada di Indonesia. Jadi dicampur menjadi house blend, itulah yang menjadi espresso base di Luhung Mama Kopi. Selain itu kita juga menyediakan single origin dari tempat-tempat yang menjadi favorit juga, Pak. Jadi kopi kita ada yang espresso base dan ada yang single origin. Nah, kopi-kopi signature kita ada nggak? Ya, kita punya coffee signature yang kita sebut itu adalah coffee flavor. Jadi kopi-kopi yang kita buat ada kopi cinta terakhir, kopi cinta segitiga, ada kopi cinta terbaik. Kayaknya ini jadi nama kopi jadi pengalaman pemiliknya kali gitu. Dan sepertinya Pak, banyak customer yang nanya, ini kopi apa? Dan kita tidak akan menjelaskan karena customer harus merasakan itu dan mendapatkan sensasinya sendiri agar tahu, oh kenapa nih sang owner membuat ini menjadi kopi cinta terakhir. Oh, karena ini ada manisnya, ada sesuatu yang berbeda, makanya dia menjadi yang terakhir gitu. Jadi benar. masyarakat Batam pecinta kopi yang memang misalnya ingin merasakan kopi-kopi cinta-cinta gitu ya. Kita kopi cinta-cinta. Datang ke Luhung Mama Kopi. Benar. Kita undang untuk datang ke Luhung. Karena memang semua kopi macam cinta ada di Luhung Mama Kopi gitu ya. Iya, betul. Nah, menarik lagi ketika memang Bung Dimas selaku barista tentunya juga kita tahu bahwa dengan skill yang kita tahu kalau dulu waktu membuat kopi untuk orang bule nggak boleh sembarangan. Betul gitu, Pak. Kalau misalnya kopinya nggak enak, pasti dia marah, pasti dia balikan gitu. Saya buatin lagi. Kalau masih yang nggak enak yang kedua, kamu boleh itu nggak boleh, bayar. Itu boleh komplain. Nah, benar. Pencinta kopi yang ada di Batam ini, kalau misalnya kopi itu memang tidak sesuai dengan spek dia kecewa nggak? Seperti ini Pak. Kalau sulit mungkin untuk membedakan tidak sesuai dengan karakter dia atau tidak. Karena kopi di Batam sendiri kita sudah lebih ke flavor, sudah ada manisnya. Jadi ketika kopi itu sudah sampai dengan susu dan sudah sampai dengan ada flavor, itu biasanya karakter akan terbentuk dari kopi itu. Tapi kalau misalnya bule atau tamu luar yang datang ke Bali waktu itu, mereka hanya meminum kopinya saja, Pak. Jadi tidak dicampur susu, tidak dicampur apapun. Jadi mereka benar-benar meminum espresso base-nya, espressonya. Jadi dia akan merasakan kopi ini seperti ini, kenapa ini tidak saya temukan? Itu baru kita ulang lagi Pak, seperti itu. Karena memang kalau kopinya saja, espressonya saja mungkin bisa lari, tapi kalau misalnya sudah dicampur dengan flavor, karakter pasti akan terbentuk. Iya, karena memang kita tahu kalau barista pasti punya segala macam cara untuk membuat kopi menjadi lebih enak tentunya. Iya, betul, Pak. Karena jujur saya memang suka kopi, tapi saya bukan pecinta kopi dan penikmat kopi. Iya. Saya hanya sebagai orang konsumtif aja terhadap minuman kopi. Tapi yang saya tahu memang minuman yang ada di Luhung Mama Kopi ini, terutama kopi cinta lainnya itu betul, Pak. menjadi best seller ya. Best seller, menjadi bahkan anak-anak kecil pun sekarang kalau ke Luhung Mama Kopi minumnya kopi cinta terakhir gitu kan. Rasanya yang luar biasa itu Pak. Nah, mungkin Bung Dimas juga bisa menyampaikan kepada kita semua apa yang menjadi menariknya atau menjadi nikmatnya sehingga memang cinta terakhir itu menjadi produk pilihan masyarakat Batam. Kopi cinta terakhir ini adalah satu paduan kopi dan flavor yang rasanya menciptakan rasa yang gurih, manis, dan sulit untuk diungkapkan Pak, tapi hanya bisa dirasakan. Artinya, jadi buat datang gitu. Ya, datang dan kita datang gitu ya. Dan kita buatkan yang terbaik buat customer semua. Dan setelah coba nanti ceritakan apa yang kamu rasakan dan kita bisa jelaskan itulah yang sebenarnya, seperti itu Pak. Oke, sebelum kita tutup mungkin kita minta closing statement dari Dimas selaku barista di Luhung Mama Kopi terkait tentang kopi-kopi yang lain. Silakan. Oke. Buat pemirsa yang ada di rumah, cintai kopi karena mengkonsumsi kopi bukan hanya berbicara tentang barista dan kopi, tapi berbicara bagaimana proses kopi itu ada di tangan kita. Jadi satu cangkir kopi itu berarti untuk banyak orang. Oke, itu saja Pak. Oke, Dimas Prayoga, barista Luhung Mama Kopi. Terima kasih dan terima kasih Pak Diki. Semoga bisa datang lagi kembali di Suara Batam Podcast. Terima kasih Pak.